Welcome back to Easy English, Learn English like native speaker. 2 minggu yang lalu kita belajar tentang past tense. Untuk 2 minggu ke depan kita akan belajar tentang present tense. Present tense terdiri dari 4 jenis, yakni simple present, present continuous, present perfect, dan present perfect continuous. Untuk minggu ini kita akan belajar tentang simple present dan present continuous. Simple present is the most simplest tense of all time. Adalah tense yang paling mudah dan paling sering digunakan oleh native speaker. Digunakan oleh native speaker kira-kira 50% sampai 70% dalam kesan mereka, baik written maupun spoken. Tentunya ini adalah tenses yang paling mudah. So, itu adalah kabar baik bagi kita semua. Kalian pasti sudah akrab dengan pola simple present karena kalian sudah belajar sejak SMP, yakni subjek, kata kerja pertama bisa ditambah dengan s dan juga bisa ditambah dengan is kata kerjanya, lalu kemudian ya the rest of the sentence. Verb di sini atau kata kerja ini bisa saja berupa to be seperti am, is, dan are jika itu adalah nominal simple present. Dan jika kata kerja itu juga jika dia subjeknya adalah she, he, dan it atau sebuah nama benda, maka ditambahkan dengan s atau as. Lalu bagaimana cara mengetahui mana verb yang kemudian ditambah dengan s dan mana verb yang ditambahkan dengan as? Nah, jika verb itu berakhiran dengan o seperti go, maka ditambah dengan as, goes. Begitupun kalau kalimatnya berakhir dengan ch seperti catch, catches, atau berakhir dengan sh seperti wash, washes, atau berakhir dengan x seperti box, boxes, atau berakhir dengan z seperti buzz, buzzes, atau berakhir dengan s seperti kiss, kisses. Nah, bagaimana kalau kalimatnya berakhir dengan y? Kalau dia berakhir dengan y dan sebelum y adalah konsonan, maka dia y-nya hilang, kemudian diganti dengan es seperti gambar di bawah. Semisalnya carries, atau semisalnya studies, atau semisalnya worries, dan masih banyak lagi yang lain. Kalau semisalnya dia berakhir y tapi sebelum y adalah vokal, ya seperti play, maka cukup ditambah dengan s seperti plays. Begitupun dengan kata-kata yang lain yang tidak termasuk dari tadi yang saya sebut juga ditambah dengan s. Tapi ingat, hanya jika subjeknya adalah he, she, it, atau sebuah kata benda. Misalnya he goes to school every day, atau she wears t-shirt every night, atau misalnya the sun sets every Monday. Bukan juga every Monday. The sun sets every morning. Mudah kan? Nah, bagaimana dengan yang menggunakan is, am, are? Ya, bisa juga. Karena is, am, dan are adalah kata kerja pertama. Namun, jika dia she, he, dan it, itu kan pasangannya is, tidak perlu lagi ditambah dengan s. Is, tidak ada is, ada is. Misalnya, she is beautiful, atau he is my father. Kata kerja di sini juga bisa berupa do, juga bisa ditambahkan dengan do dan does sebelum kata kerja itu. Dan jika itu ada kata kerja kata do dan does, maka itu menegaskan, berarti memang, berarti benar-benar menegaskan apa yang dikatakan, sama dengan konsep did kemarin pada simple past. Misalnya kita mengatakan I do play football, berarti saya benar-benar bermain sepak bola. I do love you,
saya benar-benar mencintai itu. Atau I do regret it, saya benar-benar menyesalkan itu. Bagaimana dengan bentuk negatifnya? Mudah. Bentuk-bentuk negatif, maka subjek, polanya subjek, kemudian ditambah do atau does, kemudian kata kerja pertama dan sisanya adalah the rest of the sentence. Misalnya, I don't like you, atau she doesn't believe in you, atau bagaimana dengan to be? Kalau to be kata kerja pertamanya, maka tinggal tambahkan is dan ditambahkan not setelah to be-nya. Misalnya she is not beautiful, atau he is not comfortable. Kalau berbentuk pertanyaan juga sangat mudah. Ya, seperti biasa ya, dimulai dengan do atau does, kemudian subjeknya, lalu kemudian kata kerja dan sisa lagi kalimatnya. Seperti contoh di bawah, kalau misalnya dia menggunakan to be, maka to be, lalu kemudian subjeknya, lalu kemudian sisa kalimat. Simple present digunakan ketika kita ingin menyatakan kalimat yang menunjukkan kejadian yang berulang atau sebuah kebiasaan, habit. Misalnya I wake up every morning, atau he goes to school every morning, atau misalnya the bus to Toraja leaves every night, atau misalnya Tina takes bath twice a day. Simple present juga bisa digunakan untuk menyatakan kejadian yang akan berlangsung di masa depan. But we are 100% sure that it will happen. Kita yakin benar-benar 100% bahwa itu akan terjadi. Entah karena memang sudah jelas jamnya kapan itu terjadi, ataukah karena itu akan terjadi dalam waktu yang sangat dekat. Misalnya the party starts tonight at 8 p.m. Atau misalnya the train leaves every 6 o'clock, atau misalnya the flight leaves at 12 o'clock, atau misalnya apalagi ya, banyak sih. The show starts soon. Nah, kalau misalnya kita tidak 100% yakin, atau dalam arti ini hanya 90% yakin, maka itu kita menggunakan future tense. Dan itu akan kita pelajari pada minggu-minggu yang berikutnya. Berikutnya, kita akan belajar tentang present continuous. Di sini digunakan untuk menyatakan kejadian-kejadian yang sedang berlangsung saat kita sedang berbicara kejadian itu, atau saat kita sedang berbicara. Polanya pasti kalian sudah kenal, yakni subject, to be, lalu kemudian kata kerja pertama ditambah dengan in atau jiram. Misalnya untuk menyatakan kejadian yang sedang berlangsung, it is raining and I'm waiting for my mother to pick me up. Atau misalnya I'm writing this letter to express my feelings to you. Atau ketika kita menyatakan kejadian yang sedang berlangsung saat kita sedang membicarakannya, misalnya Tina is taking 5 courses this semester. Atau juga bisa untuk kemudian mengungkapkan kejadian-kejadian yang akan berlangsung di masa depan dalam waktu yang dekat, atau kejadian-kejadian yang akan berlangsung di masa depan dan kita sangat yakin bahwa itu akan terjadi. Misalnya
I am renting the whole theater for our anniversary tonight. Atau misalnya Dani is going to Bali next week. Apalagi misalnya she is spending her holidays in Bali next month. Tapi present continuous juga bisa dalam bentuk pasif. Kalau dia bentuknya pasif, maka subjek ditambah dengan to be, kemudian ditambah dengan being, lalu kemudian kata kerja ketiga. Misalnya pasif dari bola yang ditendang. Kalau aktifnya kan Adi is kicking the ball. Tapi kalau pasifnya, maka kita mengatakan the ball is being kicked by Adi. Atau misalnya social media is atau misalnya social media is being used nowadays. Mudah kan bentuk pasifnya? Lalu bagaimana dengan bentuk negatifnya? Sangat mudah, tinggal subjek ditambah dengan to be, kemudian not, lalu kata kerja pertama ditambah dengan in. Kalau dia bentuknya pasif, maka subjek, kemudian to be, kemudian not, being, lalu kemudian verb 3. Kalau dalam bentuk pertanyaan, maka ya to be, subjek, lalu kemudian kata kerja pertama ditambah dengan in, dan the rest of the sentence. Kalau bentuknya pasif ya sama juga, subjek to be, kemudian subjek, kemudian being, lalu kemudian kata kerja ketiga, dan the rest of the sentence. Mudah kan? Contohnya ya seperti yang ada di bawah. Nah, kita sudah tiba pada akhir pelajaran kita. Semoga Anda semua belajar dengan baik, dan jangan lupa tetap praktis dengan cara berhenti menonton film berbahasa Indonesia dan hanya mengkonsumsi film berbahasa Inggris, namun dengan subtitle bahasa Inggris, bukan dengan subtitle bahasa Indonesia, atau dengan menyanyikan lagu-lagu berbahasa Inggris. Demikian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.